sangat-sangat disukai ular piton di tempat seperti ini. Video yang saya perlihatkan ke kawan-kawan tadi tadi di tempat rawa-rawa kawan-kawan ya. Jadi sekarang ini di tempat yang sudah kering, yang tandus seperti ini di pegunungan. Di sini sudah bisa kita pastikan tempatnya ular berbisa, seperti ular kobra ya. Di sini tempatnya seperti ini. Coba kawan-kawan kita sedikit mendekat. Jadi bagi yang sering atau naik ke gunung atau ke perbukitan, camping, harus hati-hati di tempat seperti ini. Ular seperti ular kobra tidak terlihat kawan-kawan. Coba kawan-kawan lihat. Ini tempat yang tandus, yang keras tanahnya ya. Jadi bagi kawan-kawan yang camping ke atas pegunungan, hindari rumput yang seperti ini kawan-kawan ya. Tingginya itu sampai selutut. Nah, jadi kalau kita ke hutan atau ke pegunungan, ke bukit, otomatis kita harus menggunakan sepatu kawan-kawan ya. Jangan menggunakan sendal. Jadi kalau rumputnya seperti ini ya, di atas lutut, jangan coba-coba kita memasuki tempat seperti ini kawan-kawan. Jadi ini tempatnya ular yang sangat berbisa seperti ular kobra. Bukan berarti ular piton tidak ada di sini kawan-kawan ya. Ular sawah bukan berarti tidak ada. Ada, tapi ular piton lebih suka di tempat yang tadi ya, tempatnya rawa dan lembab. Nah, jadi ular piton sukanya di tempat yang rawa dan lembab. Beda dengan ular kobra. Ular kobra tempatnya seperti ini, dan rumah atau tempatnya ular kobra berteduh di sini kawan-kawan. Di semak-semak seperti ini, di kayu-kayu yang sudah mati ya. Di tempat-tempat seperti ini sangat-sangat disukai ular kobra. Nah, ada rimbunan-rimbunan seperti ini. Jadi kalau kawan-kawan ingin mencari umpan pancing seperti kuridap atau ulat ini ya, ulat pohon sawit atau sagu, ulat sagu, jangan coba-coba membuka seperti ini yang sudah mati kita bongkar. Jadi tempatnya seperti ini tempat ular kobra kawan-kawan. Nah, tempat yang seperti ini, kayu-kayu yang sudah mati, yang sudah kering, sangat-sangat disukai ular kobra atau ular sendok. Kalau di tempat saya, di daerah saya namanya ular sendok kawan-kawan. Jadi beda dengan ular piton, tempatnya itu rawa. Nah, memang mencari makannya di situ kawan-kawan ya. Ada yang mengatakan kalau kita ke hutan, ke pegunungan, bawalah garam atau kapur barus katanya kawan-kawan ya. Bisa menghindari ular kawan-kawan. Jadi garam dan kapur barus. Ular takut dengan garam dan kapur barus. Seperti itu katanya kawan-kawan. Jadi kalau kita lagi berkemah atau camping, kita harus membuat garam itu, ini katanya ya, di salah satu channel di YouTube, ditabur. Sebelum kita membuat kemah, ini ditabur dulu garam ini kawan-kawan. Ditabur sekitar 2 atau 3 meter dari perkemahan kita, agar ular tidak masuk ke lingkaran yang sudah kita buat. Seperti itu katanya. Nah, jadi kalau menurut kawan-kawan, itu mitos atau fakta? Saya bertanya dulu ke kawan-kawan, apakah benar ular itu takut dengan garam? Atau dengan kapur barus? Coba kawan-kawan dulu yang menjawabnya, atau jawab di kolom komentar. Nah, kalau menurut saya itu fakta. Ular takut dengan
garam, ya. Takut dengan garam apabila kita lagi memakan ular. Orang yang hobi, yang suka memakan ular di suatu daerah, ya, di tempat daerah yang diperbolehkan memakan ular, memang ular itu takut dengan garam, kawan-kawan. Apalagi dimasukkan ke dalam kuali ketika lagi memasak, ya. Pada saat memasak, ular itu memang takut dan tidak enak ketika dimakan. Tidak ada rasanya, makanya ditaruh garam. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau lagi camping, kita membuat garis seperti yang saya katakan tadi, itu tidak berpengaruh dengan ular, kawan-kawan, ya. Itu sama sekali tidak berpengaruh dengan ular, garam, dan kapur barus. Dan satu lagi, kawan-kawan, ada yang mengatakan ketika kita lagi camping atau pergi memancing, kita harus membawa parfum atau wangi-wangian katanya untuk menghindari ular. Coba kita bawa parfum, ya, seperti wangi-wangian untuk menghindari ular yang berbisa seperti ular kobra. Jadi kita harus semprot di spot kita, ya, di lokasi kita semprot dulu agar ular itu tidak mendekat ke kita. Menurut kawan-kawan, mitos atau fakta? Coba kawan-kawan jawab di kolom komentar, dan saya jawab juga di sini. Itu mitos, kawan-kawan, ya. Itu tidak berarti bagi ular seperti hewan yang melata, seperti ular, kawan-kawan. Itu tidak berarti bagi dia. Dia akan tetap melintas. Bisa jadi itu mengundang binatang buas yang lain, kawan-kawan, ya. Wangi-wangian atau parfum seperti yang dikatakannya di channel YouTube-nya, bisa jadi itu mengundang binatang-binatang buas yang lain. Jadi kalau untuk ular itu tidak ada gunanya. Nah, katanya seperti ini. Kalau kita lagi memancing atau lagi bekerja, ya, di hutan, kita semprot aja parfumnya di kayu-kayu, katanya, kawan-kawan. Kita semprot agar pada saat kita bekerja si ular tidak mendekat ke kita. Itu tidak betul, kawan-kawan, ya. Itu tidak mungkin, itu mustahil. Mana mungkin seekor ular tidak bisa melintas hanya karena satu semprotan, ya. Itu tidak berarti bagi ular hewan yang melata, kawan-kawan. Kalau garam berguna untuk lintah, ya. Nah, kalau untuk menghindari lintah bisa garam, kawan-kawan, ya. Karena lintah langsung menembus ke pori-pori si lintah. Beda dengan ular. Kalau ular itu masih ada lapisan sisiknya, kawan-kawan, ya. Lapisan sisik yang sangat tebal, kulitnya yang sangat tebal. Jadi kalau lintah bisa untuk menghindari lintah, pacat. Nah, jadi lintah dan pacat itu akan melepuh, tidak tahan dengan garam, kawan-kawan, ya. Dan satu lagi, dikatakannya juga di channelnya, kalau bertemu dengan ular langsung lari. Jenis ular kobra, ular piton, ya. Katanya kalau bertemu langsung, begitu melihat langsung lari aja kabur. Itu tidak betul, kawan-kawan. Jadi coba, ngapain kita harus lari? Kita harus bertahan, kawan-kawan. Jadi ular itu tidak memiliki kuping, dia hanya memiliki sensor perasa, ya. Nah, jadi ular itu tidak memiliki telinga atau pendengaran, dia hanya merasakan dari getaran, kawan-kawan, dari getaran tanah. Lebih baik kita berdiam seperti patung dan usahakan kaki kita tidak boleh seperti ini, kawan-kawan, rapat, ya. Kalau kita bertemu dengan ular piton, kaki kita jangan rapat. Jarak 1 meter atau 2 meter, tiba-tiba kita terkejut seperti ini, kita usahakan kaki kita harus seperti ini, kuda-kuda, kawan-kawan, ya. Jangan rapat, itu tidak boleh. Nah, bisa jadi secara tiba-tiba dia menyerang, langsung membelit kita. Itu yang harus kita jagakan. Jadi kaki kita harus seperti ini, punya jarak, ya, minimal 1/2 meter, harus berjarak. Nah, jadi seandainya kalau dia menyerang kita, kedua kaki kita tidak dibelitnya, kawan-kawan. Jadi kita bisa berusaha untuk melepaskannya. Itu pun panjangnya 2-3 meter. Kalau 4 meter, kalau kita sendirian, saya tidak jamin kita bisa melepaskan itu. Kalau sudah 4 meter tenaganya, kawan-kawan, lumayan. Jadi kita tidak akan mampu untuk melepaskannya. Jadi saran saya, kalau kawan-kawan mau membawa garam atau kapur barus, ya boleh-boleh aja pada saat di hutan, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk menghindari ular, kita membawa kapur barus atau garam, itu tidak ada gunanya. Tapi kalau untuk lintah, oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.